Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita akan membahas tentang ego, yang mana ini merupakan dalam ranah consciousness kita atau ranah kesadaran kita. Sayangnya beberapa dari kita sering menyalahartikan kata dari ego ini sendiri. Apalagi ada beberapa orang yang mengatakan bunuh ego, kill the ego. Sebenarnya hal tersebut sangat keliru sekali. Yang harus kita hindari itu yakni ego yang terlalu tinggi dan juga ego yang terlalu rendah. Jadi ketika kita memiliki ego yang rendah juga di sini berarti kita memiliki kepercayaan diri yang kurang. Jadi kita tidak begitu sadar dengan identitas kita. Sementara itu, jika kita berbicara tentang ego yang terlalu tinggi, ini artinya di mana orang tersebut terlalu percaya diri dengan fungsi kognitif yang dominannya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini hanyalah keseimbangan. Apakah kita memerlukan ego? Tentunya kita memerlukan ego karena kita perlu menyadari identitas kita. Jadi bayangkan saja ego ini merupakan senjata kita melawan permasalahan-permasalahan hidup yang datang pada kita. Jadi sebelum masuk ke ranah alam bawah sadar, di sini yang pertama ego terlebih dahulu yang akan menanganinya seperti begitu. Jika ego tidak bisa menangani, nanti alam bawah sadar juga langsung akan membantunya. Tentunya di video selanjutnya kita akan membahas tentang unconsciousness ini. Terus kita kembali lagi, jika kita mengatakan bunuhlah ego atau kill the ego, itu sangat tidak mungkin sekali karena secara logikanya jika seseorang tersebut tidak memiliki ego sama sekali, mereka berarti di sini tidak memiliki kesadaran diri. Mereka tidak merasakan identitas mereka sendiri. Bahkan jika kita berusaha untuk menjadi kepribadian yang lain atau biasa disebut dengan persona, tentunya di sini kita masih sadar terhadap identitas kita. Karena pasti ada ego di sana yang mengaturnya. Ini adalah sisi default kita. Atau secara sederhananya setelan standar kepribadian kita. Kalau misalnya kita memiliki tipe kepribadian ENFJ, ya sudah itu akan menjadi default kita. Kita tentunya bisa menjadi tipe kepribadian yang lain, tetapi di sana kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Pasti di dalam diri kita juga akan merasa palsu jika kita berusaha menjadi orang lain. Nah, kita maju ke poin yang pertama di sini, peran ego ya. Jadi apa sih peran ego itu? Yang pertama, ketika kita berbicara ego, ego ini merupakan pintu pertama menuju kesadaran kita. Jadi membentuk sisi sadar dari kepribadian kita. Pentingnya ego ini untuk menangani permasalahan dalam hidup. Jika misalnya teman-teman masih bingung, untuk contoh yang lebih sederhananya itu ketika kita workout atau angkat beban ya. Untuk bebannya tersebut kita anggap saja sebagai tantangan hidup atau permasalahan dalam hidup. Nah, ego di sini berguna untuk menangani permasalahan tersebut. Jika di sini kita tidak memiliki ego sama sekali, bahkan kita tidak akan menyadari apa makna dari workout itu sendiri. Kemudian sebaliknya di sini ada orang yang egonya terlalu tinggi dan orang ini misalnya mulai mengangkat beban tidak sesuai dengan kalkulasi kapasitas dirinya. Di sini kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut memiliki ego yang sangat tinggi sekali. Mereka sangat percaya diri sekali dengan identitas mereka, tetapi tanpa mempertimbangkan berat tersebut apakah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita. Jadi intinya yang perlu kita pahami di sini ketika kita berbicara tentang ego, kita hanya perlu menyeimbangkannya saja. Nah, yang selanjutnya di sini ego adalah kekuatan penyeimbang antara order dan chaos. Jadi jangan menyalahartikan ego itu sebagai sesuatu hal yang negatif. Yang negatif itu ketika kita tidak bisa menyeimbangkannya. Yang dimaksud dengan order dan chaos di sini itu ketika misalnya ada berbagai masalah hidup yang kita hadapi, ego lah yang akan menanganinya terlebih dahulu. Jadi ketika ada kekacauan, maka ego lah yang akan mencoba mengaturnya kembali. Sekarang kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu ego sebagai pusat kesadaran. Nah, yang pertama, ego itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan, menilai, dan bertanggung jawab. Misalnya untuk ENFJ, mereka menyadari bahwa yang membuat mereka percaya diri itu peka terhadap perasaan orang lain dan bisa menyimpulkannya bagaimana perasaan secara kelompoknya juga. Dan tentunya di sini berkaitan dengan keputusan, menilai, dan bertanggung jawab berdasarkan dari stak fungsi kognitif kita. Sementara untuk hewan itu hanya menggunakan insting saja ya, jadi tidak menggunakan kesadaran seperti kita. Bagaimana cara memecahkan permasalahan, walaupun misalnya kita bisa melihat beberapa bukti bahwa binatang itu bisa dilatih, tetapi itu hanya dengan insting saja, dengan kebiasaan. Untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa lihat tentang teori reinforcement. Selanjutnya di sini melalui ego ya, manusia juga bisa membawa keteraturan dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Jadi kadang ada beberapa orang yang mengeluh mengapa dunia itu tidak adil seperti begitu ya, dan ternyata bukan masalah adil dan tidak adilnya, tetapi masalah bagaimana kita merespon dengan apa yang sudah kita miliki, yakni di sini ego kita. Dan bahkan jika kita perjelas lagi di sini lebih ke fungsi kognitif kita.
kita. Jika kita misalnya extroverted feeling, maka itulah potensi utama kita. Jadi setiap orang itu intinya unik dan memiliki kecerdasannya masing-masing. Namun tentunya seperti yang sudah tadi dijelaskan juga bahwa kita perlu mengendalikan diri kita juga seperti begitu ya. Jadi jangan terlalu percaya diri dengan fungsi kognitif kita sehingga kita mengabaikan fungsi inferiornya. Kemudian berkaitan juga dengan poin yang selanjutnya, yakni kesadaran itu tidak muncul dari kekacauan atau kebetulan saja. Dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini kita menyadari diri sendiri, berpikir, menilai, dan membuat keputusan. Jadi itulah yang membuat karakteristik manusia itu unik dari makhluk hidup yang lainnya. Sekarang kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu struktur dasar fungsi ego. Dr. John Bowlby dalam bukunya menuliskan bahwa ego itu terdiri dari 4 fungsi utama ya. Yang pertama itu ada hero, terus yang kedua itu ada parent, terus yang ketiga ada child ya, terus yang terakhir itu ada anima atau animus atau fungsi inferior. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk fungsi hero itu kekuatan utama kita ya, fungsi yang paling sadar dan alami bagi kita. Terus yang selanjutnya untuk fungsi parents itu fungsi yang membawa tanggung jawab dan kedewasaan, fungsi yang memberi keseimbangan pada hero ini. Ketika kita terlalu percaya diri dengan fungsi hero kita, maka fungsi parent ini dalam jiwa kita itu mengingatkan bahwa kita tidak boleh berlebihan jika fungsi parent ini berkembang dengan baik. Terus yang selanjutnya juga ada child di sini, di mana child itu sumber kreativitas, spontanitas, kepolosan, dan tentunya ini juga memiliki peran yang sangat penting juga, di mana fungsi ini akan menjadi pendukung dari hero tersebut. Dan perlu diketahui juga fungsi hero dan child ini sangatlah optimis, karena jika kita lihat dari energinya, kalau misalnya hero-nya extrovert, maka child-nya juga extrovert. Kalau misalnya hero-nya itu introvert, maka child-nya juga introvert. Misalnya kita ambil salah satu tipe kepribadian ENTJ ya, di mana orang yang dominan dengan TE ini mereka sangat sadar sekali terhadap struktur ya, sistem. Tetapi ketika mereka merencanakan ya, membuat strategi, apakah cukup dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Mereka di sini masih mempunyai fungsi child-nya kayak gitu ya. Di sini fungsi child-nya itu extroverted sensing, di mana strategi yang sudah mereka rancang kayak gitu ya, sistem yang sudah mereka buat, mereka akan menerapkannya atau take action menggunakan extroverted sensing ini. Yang mana extroverted sensing ini identik dengan taking action, memperluas pengalaman, dan tentunya memberikan pengalaman juga kepada orang lain. Terakhir di sini yaitu fungsi anima atau animus ya, atau fungsi inferior, di mana ini merupakan titik lemah tapi juga pintu menuju pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud di sini yaitu gerbang menuju subconsciousness kita, yang mana akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu fungsi hero sebagai gerbang kesadaran kita atau consciousness kita. Jadi ketika kita berbicara tentang consciousness ini, kita coba refleksikan kembali momen ketika kita menyadari identitas kita ketika kecil. Poin yang pertama di sini yaitu hero function adalah gerbang pertama menuju kesadaran kita atau consciousness kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Bahkan ketika kita berbicara tentang fungsi kognitif ini, tentunya tanpa memahami konsep ini pun kita masih memiliki kesadaran. Tetapi di sini tujuan kita mempelajari konsep seperti ini yaitu untuk memperjelas mengapa kita berperilaku seperti demikian. Ternyata misalnya hero function-nya kita itu FE atau TE atau fungsi kognitif yang lainnya. Nah, poin yang selanjutnya di sini, hero function juga merupakan fungsi yang paling kuat, paling sering digunakan, dan paling alami juga. Sehingga di sini menjadi jembatan kita untuk memahami peran kita yang utama itu apa, berada di muka bumi itu. Dan kita merasakan identitas seperti itu karena kita merasa percaya diri bahwa hal tersebut memang kemampuan alami datang dari kita pribadi, entah itu karena sering digunakan ya, pola-pola yang terbentuk dari masa kecil, merasa sangat optimis sekali dengan peran ini. Seperti namanya hero atau pahlawan ya, di mana pastinya tugasnya itu untuk menantang kekacauan seperti begitu ya, dan membawa keteraturan. Jadi bayangkan saja di dalam jiwa kita itu yang paling utama itu pahlawan. Jadi setiap orang itu memiliki narasi atau cerita pahlawannya masing-masing. Ada yang pahlawannya itu lebih ke extroverted feeling atau introverted feeling dan yang lainnya. Dan di sini juga ketika kita mengetahui bahwa gerbang menuju kesadaran itu dengan hero function ini, maka yang terjadi di sini kita mulai menyadari bahwa kita perlu tantangan, kita perlu masalah dalam hidup untuk menguji si hero ini seperti begitu ya, supaya lebih kuat lagi. Jadi mungkin saja ada beberapa orang yang sangat positif sekali dengan datangnya masalah, tetapi ada juga beberapa orang yang malah komplain. Yang perlu kita pahami di sini itu bukan masalah komplain dan respon positifnya, tetapi lebih ke membuat si hero itu lebih kuat lagi. Artinya kita membentuk kepribadian yang lebih kuat lagi. Nah, yang terakhir di sini mungkin saja ada beberapa dari kita yang bertanya-tanya bahwa apakah mungkin misalnya kita hero-nya itu TE dan inferiornya itu sudah pasti FI ya? Apakah mungkin FI ini menjadi
hero? Jawabannya itu tidak mungkin, tetapi di sini masih kita bisa kembangkan. Karena walaupun kita mengembangkannya sekuat mungkin, ini tidak akan menjadi sekuat hero. Hero itu fungsi yang paling kuatnya. Karena kita bayangkan saja, jika hero itu memiliki kekuatan yang super, tentunya dia juga mempunyai kelemahannya. Jadi di sini kelemahannya itu fungsi inferior. Tetapi ketika fungsi inferior ini dikembangkan dengan baik, maka si hero tersebut juga akan lebih tahan mental juga ketika mereka dihadapkan dengan kelemahannya. Selain itu, alasan lainnya fungsi inferior ini tidak bisa menjadi hero karena walaupun kita memaksanya menjadi hero, kita tidak akan merasa menjadi diri kita sendiri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika kita menjadi seorang ENTJ, apakah kita bisa menjadi seorang ENFJ atau INTJ? Tentunya jawabannya kita bisa, tetapi kita hanya membohongi diri kita sendiri. Dalam hati kita juga pasti akan menjawab secara demikian. Bahkan jika kita menjawabnya, saya kan berada dalam lingkungan profesional, maka saya harus bertindak seperti demikian. Dan itu namanya persona, bukan kepribadian secara defaultnya atau standar kepribadiannya. Nah, kemudian sekarang kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu perkembangan ego dari hero ke parents. Di video sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa di dalam jiwa kita itu seperti ada tim atau keluarga. Jadi ada yang berperan sebagai hero-nya, ada yang berperan sebagai parents-nya, ada yang berperan juga sebagai child, dan juga animus. Nah, yang pertama di sini ego berkembang seiring berjalannya waktu, dimulai dari hero dan child di masa anak-anak. Mengapa fungsi hero dan child ini dimulai di masa kanak-kanak? Alasannya karena dua energi ini sama. Kalau misalnya hero-nya extrovert, maka fungsi child-nya juga extrovert. Jadi dikarenakan fungsi yang pertamanya itu optimis, maka di sini energi yang keduanya juga karena sama akan menjadi optimis juga. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di sini parent function muncul, kemudian menjadi sebagai simbol kedewasaan dan keseimbangan. Jadi parent function ini muncul dalam jiwa kita ketika kita mulai menyadari bahwa apa yang kita lakukan tersebut harus bermakna. Misalnya seorang ENTJ, TE dan SE-nya, mereka menyukai perannya sebagai pemimpin ya, dan membentuk sistem ya, menyukai keteraturan. Sementara extroverted sensing-nya juga di sini mereka menyukai take action, memperluas pengalaman mereka. Ketika mereka beranjak dewasa, parent function ini akan semakin disadari apa makna dari apa yang mereka lakukan tersebut. Karena jika mereka impulsif, maka mereka hidup tanpa ada makna. Parent function di sini untuk ENTJ yaitu NI atau introverted intuition. Di sini yang tadinya dua energi tersebut extrovert, kita masukkan introvert. Karena jika semua energinya itu extrovert, itu tidak akan seimbang. Dengan masuknya parent function ini, mereka diajarkan untuk lebih reflektif. Apa maksud dari apa yang mereka lakukan tersebut dan ingin apa ke depannya. Kalau mereka sudah memahami dengan produktivitasnya, dengan take action-nya, maka di sini mereka juga harus membuat refleksi yang mendalam apa tujuan ke depannya dari apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi introverted intuition ini sangat membantu ya. Intinya tanpa fungsi parent ini, ego menjadi tidak stabil atau tidak menjadi dewasa karena mereka kurang reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi intinya kesehatan ego itu dapat diukur dari seberapa baik fungsi parent itu memimpin hero dan child-nya. Kita maju ke poin yang selanjutnya di sini, tantangan dan keseimbangan ego ya. Yang pertama, tujuan utama kita itu di sini bukan mematikan ego. Istilah mematikan ego itu tidak ada. Walaupun misalnya ada, itu berarti kita tidak mempunyai identitas sama sekali, kita tidak tahu siapa kita. Jadi di sini tujuan kita mengetahui konsep ego ini yaitu untuk menyeimbangkan dan menyehatkannya. Terus bagaimana sih ego yang sehat itu? Nah, yang pertama yaitu memahami dan mendengarkan fungsi lainnya. Misalnya di sini fungsi parents, child, dan inferiornya. Terus yang selanjutnya di sini yaitu menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan menghancurkan. Jadi misalnya kalau kita punya ego dengan hero function TE, maka dengan mengetahui kekuatan kita tersebut, di sini kita tidak boleh malah menghancurkan atau memberi dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Intinya itu kita memiliki ego masing-masing untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jadi apa kontribusi yang bisa kita berikan pada dunia ini? Semakin kita paham terhadap ego kita dan bahkan semakin jelas melalui fungsi kognitif ini, maka yang terjadi di sini kita bisa menciptakan harmoni antara empat sisi jiwa kita, yaitu ada ego ya atau consciousness kita, terus ada subconsciousness, unconsciousness, dan yang terakhir itu ada super ego, yang mana tentunya akan kita bahas masing-masing di video selanjutnya juga. Jadi itulah untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya yang pertama itu ego adalah kunci kesadaran dan pembangunan diri. Jadi daripada kita memandang ego itu sebagai hal yang negatif, kita mencoba lagi untuk mereframe-nya ya menjadi hal yang perlu kita kendalikan. Jadi di sini ego itu merupakan alat untuk menghadirkan keteraturan di dunia yang kacau ini. Daripada kita hanya memandang bahwa dunia itu tidak adil, bagaimana kita meresponnya dan mengendalikan ego kita untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian di sini juga kembangkan fungsi parents dan inferior untuk mencapai kematangan jiwa kita. Jadi kita tidak boleh hanya fokus pada energi yang membawa kita optimis, yakni fungsi hero dan child, tetapi kita harus menyimbanginya dengan parents dan inferior. Jadi intinya gunakan ego kita untuk membangun kehidupan, bukan untuk menghancurkan. Dan di sini juga ketika kita bisa mengendalikan ego dengan baik, maka di sini juga kita bisa memahami diri kita sendiri dan orang
orang lain juga lebih jelas lagi ya. Terutama jika kita mengerti tentang konsep MBTI, fungsi kognitif seperti ini. Hanya saja kehati-hatiannya yaitu kita tidak boleh terlalu judgmental terhadap orang lain. Jangan terjebak juga bahwa seseorang tersebut bisa menggunakan persona kepribadian yang lainnya. Jadi tetap yang utama itu kita mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.